Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal yang sudah saya buat. Yang terhormat kepada pembimbing 1, DRA Lu Indrayani, SPD MPD. Yang terhormat pembimbing 2, Niwayan Ayu Santi, SPD MPD. Dan yang terakhir, M. Rudi Irwansyah, SPD MPD. Baik, penelitian kali ini berjudul Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan terhadap minat mahasiswa berwirausaha menggunakan e-commerce. Perkenalkan, nama saya Sami Johannes Yombing dengan NIM 191701110. Baik, pada pembahasan kali ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian. Baik, masuk kepada latar belakang. Republik Indonesia saat ini sedang dilanda padatnya penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Jumlah penduduk pertengahan tahun 2022 mencapai 2.057.738 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia tersebut merupakan data penduduk terbaru berdasarkan sensus penduduk dan proyeksi penduduk. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat di era industrialisasi juga menimbulkan masalah baru antara lain menipisnya kesempatan kerja. Jumlah sumber daya manusia di Indonesia jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan tidak didukung oleh ketersediaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan berbagai masalah. Jadi masalah yang terjadi adalah masalah pengangguran, baik dari golongan terdidik maupun tidak terdidik. Masalah pengangguran semakin meningkat setiap tahunnya, terutama pengangguran dari lulusan S1. Menuntut seseorang untuk bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Umumnya penyebab pengangguran intelektual adalah karena banyaknya lulusan perguruan tinggi yang setelah lulus hanya sebagai pencari kerja, bukan pencipta lapangan kerja. Selain itu, aktivitas kewirausahaan masih tergolong rendah, tapi di kenyataannya lowongan kerja tidak sepadan pencari kerja. Para sarjana muda hanya tertarik menjadi pegawai negeri sipil atau PNS daripada membuat bisnis atau membuka peluang kerja. Banyak mahasiswa menganggap PMW memakan banyak waktu dan berpikir bahwa mengikuti program itu tidak serta-merta lulus. PMW adalah program mahasiswa kewirausahaan. Fenomena rendahnya minat mahasiswa untuk berwirausaha menjadi pemikiran serius bagi berbagai pihak, baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia industri, maupun masyarakat. Banyak orang sukses di dunia wirausaha karena menjadi minat atau hobinya sebagai suatu batu loncatan untuk menjalankan kegiatan kewirausahaan. Masih banyak faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswa sehingga menyebabkan mahasiswa tidak menyukai berwirausaha. Sebagian besar mahasiswa lebih memilih jalan yang aman daripada tantangan berwirausaha. Selain itu, menjadi pemikiran menjadi karyawan lebih baik daripada berwirausaha. Salah satu faktornya masalah psikologis adalah turunan dari pemikiran orang tua yang lebih membanggakan keluarganya sebagai karyawan daripada berwirausaha. Dan juga semangat mengikuti seminar atau mata kuliah kewirausahaan masih kurang pada mahasiswa. Mata kuliah kewirausahaan kurang dapat dimaksimalkan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi karena mahasiswa hanya berorientasi pada nilai saja. Masalah ini karena minat dan motivasi untuk menjadi pengusaha rendah juga sering dianggap sebagai karya yang kurang menjanjikan karena harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian dan bayang-bayang kegagalan perusahaan dan kurangnya dana. Solusi yang diberikan adalah penanaman jiwa wirausaha mahasiswa
diyakini dapat menjadi alternatif jalan keluar untuk mengurangi angka pengangguran, karena para sarjana diharapkan menjadi wirausaha muda terdidik yang mampu membuka usaha sendiri. Menurut Jim Merrill, menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan di suatu negara terletak pada peranan universitas melalui penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun seminar dan praktik kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pengangguran ekonomi. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia telah mewajibkan mata kuliah pendidikan kewirausahaan harus dipelajari semua mahasiswa. Program studi pendidikan ekonomi Unpsa sudah menerapkan mata kuliah kewirausahaan. Ini merupakan investasi untuk masa depan demi mempersiapkan para mahasiswa dalam memasuki dunia bisnis melalui pengetahuan tentang kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan juga meningkatkan minat mahasiswa dalam pemilihan karir sebagai bisnismen, selain menjadi PNS atau pegawai swasta. Identifikasi masalah. Yang pertama, peningkatan yang signifikan pada jumlah penduduk di Indonesia tidak diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan pengangguran. Yang kedua adalah minat yang ada pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha sebenarnya cukup tinggi, akan tetapi mahasiswa hanya sebatas niat namun kurang memiliki dorongan untuk memberanikan diri memulai dan menjalankan usaha sebab kurangnya dana. Yang ketiga, pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh pada mata kuliah kewirausahaan kurang dapat dimaksimalkan oleh mahasiswanya karena mahasiswanya hanya berorientasi pada nilai saja. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat mahasiswa berwirausaha menggunakan e-commerce. Masuk ke dalam kajian teori, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Pengertian mata kuliah kewirausahaan adalah menurut Astim 2005, dalam Suherman mengemukakan bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan pendidikan yang mengajarkan agar orang mampu menciptakan kegiatan usaha sendiri. Dalam Suryana 2008, ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup yang untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Indikator mata kuliah kewirausahaan menurut Suryana dikemukakan terdapat beberapa nilai IQ penting yang dapat dijadikan indikator mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, kepercayaan diri. Merupakan sikap keyakinan seseorang, ketergantungan dalam menyelesaikan tugas yang dihadapi. Kepercayaan diri merupakan landasan yang kuat untuk meningkatkan karsa dan karya seseorang. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai, motif berprestasi, bertekad keras, energik, dan berinisiatif. Yang ketiga, keberanian mengambil risiko. Jika wirausaha tidak mengambil risiko, maka akan sukar memulai dan berinisiatif. Yang keempat, kepemimpinan memiliki sifat-sifat kepeloporan, keteladanan, tampil beda, mampu berpikir divergen dan konvergen. Yang kelima, berorientasi ke masa depan, memiliki pandangan jauh ke depan dan selalu mempersiapkannya dengan mencari peluang. Dan yang terakhir, keorisinilan, itu nilai inovatif, kreatif, dan fleksibilitas. Yang kedua adalah minat mahasiswa berwirausaha. Pengertian minat mahasiswa berwirausaha menurut Slamet 2003 mengemukakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh dan yang merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang di luar diri sendiri. Semakin kuat dan semakin dekat hubungan tersebut, maka semakin besar pula minatnya. Minat berwirausaha adalah dorongan yang ada dari diri sendiri guna memecahkan permasalahan hidup dengan memberanikan diri menciptakan usaha dengan kemauan keras.
kewirausahaan mendorong minat seseorang untuk mendirikan dan mengelola usaha secara profesional. Dalam Sukarniati 2017. Faktor pendorong minat mahasiswa berwirausaha yang pertama adalah dalam Jali, yang pertama adalah kemauan. Kemauan adalah suatu kegiatan yang menyebabkan seseorang mampu untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kemauan seseorang untuk mencoba berwirausaha merupakan suatu hal yang baik. Ketertarikan. Ketertarikan adalah perasaan senang, terpikat, menaruh minat kepada sesuatu. Saat ada ketertarikan dari diri seseorang, maka ada daya juang untuk meraih yang ingin dicapai. Dalam hal ini adalah ketertarikan untuk mau berwirausaha. Maka mahasiswa tersebut mempunyai minat untuk berwirausaha. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Berkaitan dengan lingkungan keluarga, maka peran keluarga sangat penting dalam menumbuhkan minat anak. Orang tua merupakan pendidik pertama dan sebagai tumpuan dalam bimbingan kasih sayang yang utama. Orang tua lah yang banyak memberikan pengaruh dan warna kepribadian terhadap seorang anak. Dengan demikian, mengingat pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga, maka di lingkungan keluarga terhadap anak dapat mempengaruhi apa yang diminati oleh anak. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Pendidikan di sekolah menjadi tanggung jawab guru. Jadi, pada dasarnya yang pengaruh terhadap perkembangan mahasiswa yaitu proses pendidikan di sekolah sebagai bekal untuk diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Mata kuliah kewirausahaan adalah jembatan untuk mendorong minat mahasiswa berwirausaha dengan adanya pengetahuan kewirausahaan terhadap mahasiswa. Jadinya memahami dan mengerti tentang pemahaman kewirausahaan dan membuat dorongan dari apa yang dipelajari tersebut untuk menerapkan. Seorang guru dalam proses pendidikan juga dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa dalam menumbuhkannya. Indikator minat mahasiswa berwirausaha menurut Murniati 2004. Yang pertama, ketertarikan. Untuk mengetahui tingkat ketertarikan seseorang dalam perasaan senang dan perhatian termasuk kewirausahaan. Yang kedua adalah keinginan, yakni hasrat atau kehendak akan sesuatu, dalam hal ini kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah keyakinan. Penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Gede Bayu Wijaya 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa. Penelitian yang kedua, penelitian dilakukan oleh Elmira Febri Darmayanti dan Sri Ratnani Rahayu 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Mata Kuliah Ekonomi UMKM dan Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa untuk Berwirausaha. Dan yang terakhir adalah Dorisya Dewani dan Rini Wijaya 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh E-commerce Terhadap Minat Berwirausaha, Studi Kasus Amikta Yunusa Padang. Masuk ke dalam kajian teori, jadi rancangan penelitian ini adalah mata kuliah kewirausahaan sebagai variabel X berpengaruh terhadap minat berwirausaha sebagai variabel Y. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa menggunakan e-commerce. Masuk kepada metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019 yang sudah mempelajari mata kuliah kewirausahaan dan berjumlah 77 orang. Sampel, karena populasi kurang dari 100 dan seluruh populasi sudah memenuhi kriteria, kami memilih sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena populasi relatif kecil sampai berjumlah 77 orang. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Data primer berupa kuesioner yang diperoleh dari responden secara langsung, yaitu mahasiswa khususnya Prodi Pendidikan Ekonomi Undiksa.
Dan yang kedua adalah data sekunder, yaitu jurnal dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pilihan ganda guna membantu responden dalam menjawab. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Sewaktu menanggapi pernyataan dalam skala Likert atau disebut juga skala ordinal, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan tersebut yang tersedia. Yang pertama, jawaban sangat setuju diberi skor 5, jawaban setuju diberi skor 4, jawaban ragu-ragu diberi skor 3, jawaban kurang setuju diberi skor 2, jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1. Instrumen penelitian, uji validitas jika R tabel lebih kecil dari R hitung maka dinyatakan valid. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel dan bernilai positif maka variabel tersebut valid, sedangkan apabila R hitung lebih kecil dari R tabel maka variabel tersebut tidak valid. Uji reliabilitas, jika nilai alfa lebih besar 0,70 maka dikatakan reliable dengan menggunakan bantuan SPSS 22 for Windows. Teknik analisis data. Yang pertama, regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan variabel terikat. Regresi dilakukan untuk menganalisis pengaruh mata kuliah keresahan terhadap minat berwirausaha mahasiswa menggunakan e-commerce. Maka variabel terikatnya adalah minat berwirausaha menggunakan e-commerce. Menentukan variabel bebas. Variabel bebas adalah yang menggunakan penyebab determinan variabel terikat. Jenis regresi yang digunakan merupakan jenis regresi sederhana di mana hanya terdapat satu buah variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang keempat, koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variabel bebas. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel dan variabel Y. Apakah variabel X benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y secara terpisah atau parsial. Yang kedua adalah rancangan pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis statistik dan kriteria pengujian hipotesis. Sekian dari saya untuk pemaparan proposal ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.